Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya yaitu Amilda. Dan di sini kami akan mempresentasikan yaitu alat optik. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Devani Delika Kuryana. Baik, di sini teman-teman kita akan membahas tentang alat optik. Di mana alat optik itu terdapat 5, yaitu ada mata dan kacamata, lap, mikroskop, teropong, dan kamera. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya, di mana alat optik itu membuat hidup manusia lebih mudah dan praktis karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana alat optik itu terbagi menjadi 2, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Kalau alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, lup, mikroskop, teropong, dan kamera. Jadi, alat optik merupakan alat bantu untuk mengamati benda-benda yang tidak jelas oleh mata kita. Selanjutnya yaitu mata dan kacamata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya, di mana perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita tidak bisa melihat atau susah untuk melihat. Mata sendiri itu berfungsi untuk menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata, di mana bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu dapat kita lihat selanjutnya yaitu ada anatomi mata, di mana anatomi mata itu terdapat proses melihat seperti berkas sinar dari objek menuju ke mata kemudian dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan nyata dan terbalik di retina oleh syaraf penglihatan yang ada pada retina. Hal itu diteruskan ke otak sehingga terjadi kesan melihat. Itu merupakan proses dari melihat, di mana fungsi-fungsi dari anatomi mata itu ada namanya retina. Retina itu adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Sedangkan kornea merupakan bagian luar mata yang tipis, lunak, dan transparan. Kornea berfungsi untuk menerima dan menyusun cahaya yang masuk pada mata, sehingga dia melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Terus selanjutnya ada pupil. Kalau pupil merupakan celah sempit terbentuk lingkaran dan berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Selanjutnya itu ada iris. Iris itu selaput berwarna hitam, biru, atau coklat yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Warna inilah yang kita lihat sebagai warna mata seseorang. Nah, terus selanjutnya ada algus humor. Itu merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Nah, ada namanya otot akomodasi. Kalau otot akomodasi yaitu yang menempel pada lensa mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipis lensa mata. Kalau lensa mata sendiri berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening. Nah, lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Terus ada namanya vitreous humor, yaitu cairan dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Nah, itu ada bintik kuning juga, bintik kuning. Pink sendiri yaitu bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Kalau bintik buta itu bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Nah, kalau yang terakhir itu ada saraf mata. Kalau saraf mata itu berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Nah, selanjutnya itu ada kacamata. Kalau kacamata sendiri yaitu alat optik yang digunakan
Cara fokus lensa mata ini diubah dengan cara mengatur ketebalan atau menipis yang dilakukan oleh otot siliar, di mana daya akomodasi inilah yang mungkin mata dapat melihat dengan jelas setiap benda dilihat meskipun jarak benda itu berbeda-beda di depan mata. Akomodasi mata tadi, mata itu memiliki keterbatasan jarak pandang, di mana baik jarak paling dekat maupun jarak yang jauh. Titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata itu disebut dengan berakomodasi maksimum atau disebut dengan titik dekat atau phantom proximum. Sedangkan titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata itu disebut tidak berakomodasi atau titik jauh phantom momentum. Dimana kalau mata normal orang dewasa itu memiliki titik dekatnya sekitaran 20-30 cm. Nah, biasanya diambil 25 cm, sedangkan titik jauh berada di jauh tak berhingga. Kemampuan berakomodasi sangat menentukan titik dekat mata. Semakin kuat daya akomodasi, semakin kecil jarak titik dekatnya, atau titik dekat lebih dekat ke mata. Nah, sebaliknya, semakin lemah yang akomodasinya, maka semakin jauh letak titik dekatnya. Nah, kalau dengan bertambahnya usia, kemampuan berakomodasi otot mata makin lemah, sehingga letak titik dekat bayangan itu makin jauh. Jarak titik dekat mata bervariasi sesuai dengan usia. Kira-kira kalau usia 10-30 tahun, titik dekatnya 7-14 cm. Sedangkan usia 30-60 tahun itu titik dekatnya 22-200 cm. Nah, mari kita saksikan bersama, yaitu bagaimana mata normal itu terbentuk bayangannya seperti apa. Akan lebih jelas kita tonton bersama video selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang jenis-jenis cacat mata, di mana jenis-jenis cacat mata itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama rabun jauh miopi, rabun dekat hipermetropi, mata tua presbiopi, dan astigmatisme. Selanjutnya yaitu rabun jauh atau disebut dengan miopi. Rabun jauh atau miopi merupakan cacat mata yang terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis sebagaimana mestinya, sehingga akibatnya itu berkas cahaya dari objek di jauh tak berhingga terfokus dan membentuk bayangan di depan retina, atau jadi benda tidak terlihat jelas. Jadi titik jauh mata tidak berada di jauh tak berhingga, tetapi pada jarak tertentu dari mata. Dan demikian, penderita rabun jauh ini tidak dapat melihat objek yang sangat jauh atau tak berhingga. Nah, pada gambar yang pertama, yaitu gambar mata miopi, bayangannya itu tepat di depan retina. Sedangkan pada gambar yang kedua itu, yang B, mata miopi itu ditolong dengan lensa cekung atau min, bayangannya tepat di retina. Jadi penderita miopi ini dapat ditolong dengan kacamata yang berlensa negatif atau cekung yang bersifat menyebarkan berkas cahaya, di mana lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya di titik jauh mata dari benda yang berada di jauh tak berhingga, sehingga benda yang berada di jauh tak berhingga tadi akan membentuk bayangan tepat di retina dan terlihat sangat jelas kayak gitu. Nah, mari kita amati bersama-sama, yaitu
Bagaimana cara terbentuknya bayangan pada cacat mata miopi pada animasi berikut ini. Secara jelas objek yang letaknya dekat dengan mata atau hanya dapat melihat objek yang letaknya jauh dari mata. Rabun dekat atau disebut dengan hipermetropi yaitu cacat mata yang terjadi karena mata tidak dapat mencembung atau tidak dapat berakomodasi sebagaimana maksudnya. Nah, akibatnya berkas cahaya dari objek di jauh tak berhingga, terfokus dan terbentuk bayangan di belakang retina atau disebut dengan jadi benar tidak terlihat jelas kayak gitu. Nah, pada gambar 1A, gambar pertama itu A, mata rabun dekat, bayangan di belakang retina. Sedangkan pada gambar B itu mata rabun dekat, ditolong dengan lensa cembung atau positif, bayangan tepat di retina. Nah, jika letak titik dekat mata hipermetropi lebih jauh dibandingkan letak titik dekat dengan mata normal, untuk menolong penderita rabun dekat diperlukan kacamata berlensa cembung atau positif. Nah, yang bersifat mengumpulkan berkas cahaya. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya di titik dekat mata dari objek yang berada pada jarak baca normal. Jadi, pada cacat mata hipermetropi ini kita membutuhkan yaitu lensa cembung. Nah, teman-teman dapat lebih jelas dengan animasi berikut ini yaitu tentang hipermetropi.
yaitu mata tua atau disebut dengan presbiopi. Mata tua ini banyak dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Cacat mata ini disebabkan oleh berkurangnya daya akumulasi mata atau otot mata sudah tua. Nah, akibatnya baik titik dekat maupun titik jauh mata letaknya bergeser, yaitu titik dekat bergeser menjauhi mata, sedangkan titik jauhnya itu bergeser mendekati mata. Namun demikian, penderita presbiopi ini tidak dapat melihat secara jelas, baik objek yang berada pada jarak baca normal maupun yang berada di tempat sangat jauh. Yang untuk menolong penderita ini digunakan kacamata berlensa ganda, yaitu lensa untuk melihat jauh dan lensa untuk membaca gitu. Jadi kalau orang-orang udah usia lanjut pasti menggunakan kacamata lensanya ganda kayak gitu. Selanjutnya yaitu astigmatisme. Astigmatisme merupakan cacat mata di mana kelongkan saput beningnya atau lensa mata tidak merata, sehingga berkas sinar yang mengenai mata tidak terpusat dengan sempurna. Sehingga cacat mata astigmatisme ini tidak dapat membedakan antara garis-garis tegak dengan garis-garis yang mendatar secara bersama-sama. Sehingga solusi yang tepat pada cacat mata astigmatisme itu harus menggunakan kacamata yang berlensa silindris. Selanjutnya yaitu kamera. Kamera itu merupakan salah satu alat optik di mana kamera itu memiliki banyak jenis. Ada kamera analog atau kamera film, kamera polaroid atau kamera digital. Sebenarnya fungsinya itu sama, yaitu menangkap bayangan. Nah, pada tahun 1826, yaitu seorang Joseph Picard Nietzsche berhasil menemukan sebuah kamera nyata pertama. Sebelumnya kita itu harus berpose selama 8 jam agar gambarnya terekam sempurna pada plat logam di dalamnya. Nah, pada abad 21, kamera analog sempat ditinggalkan karena datangnya kamera digital. Mulai dari kamera convex atau digital single lens reflex, mirrorless, dan bahkan kamera smartphone. Hasil dari kamera analog harus dicetak melalui proses kimia. Dan menunggu hasilnya memang agak sedikit lama sih. Mungkin karena itu kamera analog sempat kalah saing dengan kamera digital. Justru saat ini kamera analog kembali booming. Dimana sekarang baik dari kamera, roll filmnya, dan tempat cucinya, cetaknya pun sekarang sudah mudah ditemukan. Nah, apa saja bagian dari kamera itu? Nah, kalau di kamera analog itu ada namanya aperture, lensa, diafragma, film, shutter. Nah, kalau di shutter itu mengatur lamanya plat film terkena cahaya, sedangkan aperture itu lubang tempat masuknya cahaya. Selanjutnya itu lensa cembung, itu akan membentuk bayangan, dan ada diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang mengenai film. Nah, kalau film sendiri itu berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa cembung. Nah, seperti kita ketahui, film yang menjadi wadah untuk merekam gambar ini terbuat dari flash celluloid. Plat tersebut dilapisi dengan gelatin dan perak bromida untuk menghasilkan film negatif. Nah, film negatif tersebut dipakai untuk menghasilkan hasil positif atau foto asli dengan cara dicuci. Nah, kita pasti tahu tidak asing dengan kata-kata cuci foto dong. Nah, kalau mencuci foto bukan berarti mencuci dengan sabun ya, seperti kita sehari-hari. Tetapi plat film tersebut dapat dicuci dengan bahan kimia tertentu. Jadi sebelumnya
Sebelum dicuci, film bersifat peka cahaya. Untuk membuat tidak peka cahaya, film dibawa ke ruang kedap cahaya lalu dicuci dengan cairan kimia tertentu. Nah, kemudian terbentuklah bentuk negatif dari foto yang sudah diambil. Baru setelah itu foto dicetak di kertas foto. Nah, fungsi film pada kamera sama halnya dengan retina mata. Karena memang sebenarnya prinsip kerja kamera hampir sama dengan mata. Misalnya silaris pada mata prinsip kerjanya hampir sama dengan lensa pada kamera. Nah, pada mata jarak fokus dapat diubah dengan cara mengatur ketegangan otosiliaris agar bayangan terbentuk di retina. Sedangkan pada kamera, letak bayangan dapat diatur dengan cara mengatur jarak lensa agar bayangan terbentuk di film. Nah, jadi itu perbedaan mata dengan kamera itu sama-sama lensa sama lensa bentuk bayangan. Diafragma dengan iris mengatur jumlah cahaya yang masuk. Aperture itu pupil, lubang tempat masuknya cahaya. Sedangkan film itu retina nantinya, tempat terbentuknya bayangan. Mari kita amati bersama bagaimana bayangan terbentuk pada kamera pada video kali ini.